Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun. Ar-raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan limpahan karunia, baik itu dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayahnya. Karena berkat hidayah dan hinayah Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sekaligus juga kesempatan. Sehingga kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, dengan tujuan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu semua sudah kita lakukan. Salat subuh secara berjemaah telah selesai kita lakukan. Namun demikian, kita selalu berharap, memohon kepada Allah, kiranya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini agar senantiasa selalu mendapatkan nilai pahala dan sekaligus diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai figur terbaik yang diutus oleh Allah ke permukaan alam ini agar supaya kita menjadikan beliau sebagai tuntunan dalam kehidupan ini. Selama kita merujuk ke situ, Nabi yang kita jadikan tuntunan kita, insya Allah apa yang kita harapkan
hampir dari setiap kita mengakhiri doa kita kepada Allah, memohon agar kiranya diberikan kebahagiaan hidup di dunia ini dan kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Insya Allah ini bisa kita wujudkan ketika kita menjadikan Rasul itu adalah tuntunan dalam rangka kita menjalankan hidup dan kehidupan kita di bumi Allah ini. Bapak saudara kaum muslimin hadirin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Untuk mengisi kajian kita subuh hari ini kita landasi dengan firman Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-112 yang tadi sudah kita bacakan. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat ini, di situ Allah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan sikap dan kepribadian seorang mukmin itu. Jadi di situ dijelaskan sikap dan kepribadian seorang mukmin dalam rangka dia menjalankan hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Dan di situ ada 8 hal yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, kegembiraan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat itu Allah tutup dengan kalimat wabasyiril mu'minin. Gembirakanlah orang-orang yang beriman. Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan itu setelah dia kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan amalan apa yang harus dia lakukan ketika semasa hidup dia di dunia itu? Itulah yang diterangkan di dalam ayat itu. Nah, amalan pertama atau yang menjadi sikap dan kepribadian seorang mukmin itu atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah adalah at-taibun. Mereka orang-orang yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan pertamanya memperbanyak di dalam kehidupan kita ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan itu tadi. Kegembiraan itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah itu bersabda, kata beliau, kata Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu isi dari khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Kalau kita melihat kepada ayat ini, ada di situ sekitar 6 macam isi khutbah yang disampaikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bertobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi berkhutbah dan itu dikhutbahkan kepada para sahabat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Jabir bin Abdullah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu isinya? Isinya adalah faqal. Lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Itu kata beliau. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kamu mati. Jadi bertobat itu bukan sesudah mati, tapi sebelum mati. Jangan dibalik. Jangan terbalik pasangnya. Jadi taubat itu harus dilakukan sebelum kematian datang kepada kita. Nah, apa itu taubat itu? Assalamualaikum, awak mengartikan taubat itu apa? Taubat itu menurut ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah kembali daripada dosa yang dilakukan itu atau dari maksiat yang dikerjakan kepada ketaatan. Jadi kembali dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari suatu maksiat kembali kepada ketaatan. Itu yang taubat itu. Jadi ketika kita berbuat yang tidak baik, ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus kembali kepada ketaatan itu. Jadi pembuat dari maksiat yang dilakukan itu balik kepada ketaatan, itulah yang disebut dengan taubat itu. Nah, kalau kita kutip dalam satu firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-135, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Itu kata Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila ia terlanjur berbuat yang fahisah, dosa besar, atau berbuat keburukan di dalam kehidupannya, berbuat dosa. Fahis itu dosanya adalah dosa besar. Jadi kerajo-kerajo yang perbuatan dosa yang besar. Berbuat zina itu dosanya besar. Membunuh orang itu dosanya besar. Membunuh anak itu dosanya besar. Dan sebagainya. Ini adalah termasuk kepada fahish. Syirik itu adalah dosanya besar. Zalim yang paling besar. Tidak ada zalim yang paling besar melebihi dosa syirik. Nah, orang-orang yang apabila ia terlanjur berbuat dosa itu tadi, atau menzalimi dirinya, lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia ingat itu, langsung dia memohon ampun kepada Allah. Ada dengan jalan istighfar. Dan kemudian dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar dan bertobat kepada Allah. Dengan cara itulah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Kan tidak ada yang bisa mengampuni dosa, itu adalah Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi kembali dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dia berhenti sampai di situ. Jadi berjanji tidak akan mengulangnya.
Jadi kalau kita lihat versi taubat ini bisa dibagi kepada dua bahagian. Ada taubat yang sifatnya itu adalah mutlak. Jadi taubat mutlak. Apa yang dimaksud dengan taubat yang mutlak ini? Itu secara menyeluruh, apakah itu dosanya dosa kecil, apakah itu dosa besar, semuanya itu harus secara menyeluruh, harus dengan bisa meminta ampun kepada Allah, baru kita akan mendapatkan kebersihan diri kita di situ, akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh dosa yang kita lakukan itu, bianan ketek maupun nan gadang, itu secara total harus memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Jadi tidak mencalik di situ gadangnya saja, termasuk nan ketek pun. Itu adalah taubat mutlak. Yang kedua ada taubat yang muqayyad. Apa taubat yang muqayyad? Ini adalah terkhusus. Boleh jadi kita ada melakukan satu perbuatan dosa yang dimana orang tidak tahu, tapi itu adalah hanya diri kita sendiri. Jadi dosa-dosa tertentu ini dikhususkan. Boleh jadi dengan cara setiap kita akan melaksanakan sholat sunat itu diikutkan di sholat sunat taubatnya. Jadi ada dosa khusus mungkin yang terpabuat di awak, nan paling gadang dari nan ketek dari sekian banyak nan kita lakukan itu. Jadi dosa yang khususnya. Nan tahu itu kan awaknya. Kita yang tahu apa yang kita lakukan itu. Jadi penting bertobat itu, Ustaz. Iya. Nah, ulama itu sepakat bahwa hukum bertobat itu adalah wajib. Nah, kalau nanti dibawakan oleh fardunya itu nanti adalah fardu ain. Kalaulah fardu ain, bagi setiap kita wajib untuk melakukan bertobat itu. Nah, kapan itu dilakukan? Apakah kita harus menunggu usia kita sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, baru di situ kita bertobat kepada Allah? Tidak. Mulai semenjak kita balik sampai hari kini, mulai balik itu apa nan kita lakukan syariat nan lah dipundakkan ke awak, ketika itu tidak dilakukan oleh kita, maka awaklah mendapatkan iqab di sisi Allah. Artinya sudah berdosa di sisi Allah. Jadi mulai awak dari balik awak, ketika balik itulah kita jalani dan kita sudah dikhitab oleh hukum, lalu solat itu tidak kita lakukan, maka kita berbuat dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan ibu-ibu mulai dari umur 11 tahun dulu. Nah, taruhlah balik itu umur 11 tahun, 10 ke bawah itu belum diiqab. Karena belum dianggap balik. Kalau seandainya ada hendak terkerajukan, di situ hendak mendapat sanksi dari sisi Allah. Ketika sudah balik berakal, maka di situ mulailah hukum itu berlaku untuk kita. Ketika amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita ditinggalkan oleh awak, di saat itu kitalah mendapatkan hukum arti sudah mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan ketika umur kita 11 tahun sampai nanti 20 tahun. Masuk 25 tahun, lai bisa ibu-ibu melupakan, barangkali awak meninggalkan ibadah solat awak nandak terkerajuan dia awak. Hatiku tidak bisa dibohong. Kita tahu itu. Tidak usah kita bertanya kepada orang lain, bertanyalah kepada hati kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu
melupakan. Jarang kita membaca kebaikan awak, tapi selalu ingat dawak nan salah itu. Nan salah itu selalu diberikan mengingat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita teringat. Tapi berapa kebaikan yang kita lakukan sering kita tidak mengingat itu. Nan selalu diingatkan oleh Allah kesalahan itu tadi. Makanya dari usia sekian kita ingat anak kita kerajaan. Las kini umur kita lah 60-65 tahun, kita ingat selalu. Ba'ama kumantun agar supaya bisa balik kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita itu tidak ada yang tidak memiliki kesalahan, kekilafan, dosa. Tidak ada yang tidak memiliki. Jangan kita sampai mengklaim diri kita, Ustaz, ambo kurang berhasil, ambo Ustaz. Tidak pernah ambo melakukan dan buruk-buruk. Tidak boleh awak mengatur-ngatur. Tahu berhasil, tidak berhasilnya kita, tidak berdosa atau berdosonya awak, nan tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu kata beliau. Setiap anak Adam itu tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Cuma besar kecilnya dosa yang dilakukan itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tapi yang jelas setiap anak Adam itu tidak ada yang tidak bersalah. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu dan berdosa itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling baik itu. Inyo tahu salah, tahu inyo banyak dosanya, lalu inyo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi taubat itu adalah merupakan perintah Allah. Kalau perintah Allah nan diperintahkan ke awak, berarti bila dilakukan itu adalah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kita mendapatkan pahala karena itu perintah. Ia diperintahkan di Allah. Iya, banyak sekali dalam firman-Nya. Terutama di dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat yang ke-8 itu. Itu sangat populer ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang menyuruh serupa itu? Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Berarti bertobat kepada Allah itu adalah merupakan ibadah yang utama bagi kita. Itu mah tidak boleh awak berlambek-lambek di dalam melakukan tobat itu. Tapi selalu kita di dalam kehidupan ini melakukan istighfar dan bertobat itu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Dengan tobat yang macam apa? Yang taubatan nasuha. Yaitu dengan taubat yang sebenar-benar bertobat. Itu taubatan nasuha. Jadi satu prinsip hidup seorang mukmin itu at-taibun. Mereka selalu melakukan ibadah, bertobat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu bertobat kepada Allah. Kenapa demikian kita disuruh yang demikian itu? Hanya dosa itu bisa gugur, dosa itu bisa terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalannya dengan beristighfar. Jalannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah dalam ayat itu tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar bertobat, yang disebut dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Dengan jalan seperti itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus atau akan mengganti daripadamu, atau akan menghapus daripadamu sayyi'atikum, kejahatan, keburukan, dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Dengan jalan bertobat itu, dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus daripadamu kesalahan-kesalahanmu yang lalu itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan bertobat kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kalau taubat awak tidak diterima di sisi Allah, mungkin awak masuk surga Allah. Kalau balik awak kaya pun tidak akan pernah kita masuk ke dalam surga Allah. Kalau dosa kita tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan bertobat itu, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengganti, akan menghapus daripada kesalahanmu itu. Setelah dia hapus nanti, kalau seandainya engkau telah kembali kepada Allah, lalu dia akan masukkan kamu ke dalam surganya itu, yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Jadi tobat itu sebelum mati. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa awak? Taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Bu. Yaitu nan kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi tobat kita ini, terimalah tobat hamba ya Allah sebelum hamba mati, dan berikan rahmat ketika mati, dan berikan ampunan sesudah mati. Kita memohon kepada Allah supaya taubat kita diterima sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal. Dan kita memohon kepada Allah agar supaya mendapat rahmat ketika mati. Yang ketiga, mendapat ampunan di sisi Allah sesudah mati. Taubatnya diterima sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Pasti itu ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau taubat kita tidak diterima oleh Allah sebelum kematian kita. Dan tidak pula mendapat rahmat ketika kita wafat itu, setelah kita meninggal itu. Dan tidak pula mendapatkan ampunan dari sisi Allah sesudah kita meninggal itu. Kita dapat bayangkan tempat yang akan kita terima adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit di dalam firman-Nya kita temui betapa banyaknya orang-orang yang menyesal, memohon kepada Allah, meminta supaya dikembalikan ke dunia ini. Kenapa? Di samping tidak beramal, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta supaya dibalikkan. Tidak sedikit ayat yang kita temui. Memohon kepada Allah. Bila itulah sampai nanti di akhirat. Lalu memohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Lain mungkin bisa balik awak ke dunia.
Tidak mungkin, dunia itu tidak boleh. Lalu kita minta supaya dibalikkan kepada sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin. Itu hanya sekedar ucapan. Itulah bentuk-bentuk penyesalan bagi seorang hamba yang tidak mempersiapkan hidupnya semenjak di dunia ini. Dia telah berbuat banyak kesalahan tapi tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ banyak kesalahan. Banyak dosa yang diperbuat. Jadi jalannya untuk kita adalah dengan jalan kita bertobat kepada Allah. Contohnya di dalam firman Allah. Surat Al-A'raf, di dalam surat As-Sajdah itu. Hampir setiap pagi Jumat itu imam membaca ayat itu. Bunyi ayatnya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Iya, ada di dalam surat As-Sajdah itu ayat. Iya. Ini bentuk-bentuk penyesalan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Jikalau sekiranya kamu melihat nanti, kata Allah, bagaimana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Sambil bermohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu yang dia mohonkan kepada Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Hari ini kami melihat dengan dua mata kepala kami langsung memang ada neraka dan surga itu ya Allah. Kami dengar langsung dengan dua telinga kami ya Allah. Untuk itu kembalikanlah kami sejenak ke dunia itu. Dosa yang lalu kami lakukan dan kami perbuat, kami akan bertobat kepada Engkau ya Allah. Yang dulu kami tidak pernah yakin tentang itu. Kami tidak yakin adanya surga dan neraka itu. Hari ini kami betul-betul yakin ya Allah. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami agar supaya kami beramal ibadah. Yang dulu kami tidak yakin, sekarang kami yakin. Karena alun doa na mencari bantu neraka. Alun doa mencari. Dan belum pula ada terlintas di dalam pikiran kita dan hati kita. Belum terkhatar di hati dan pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagaimana keindahan daripada surga itu. Sampai hari ini kita belum melihat. Cuma Allah menjelaskan bagaimana itu surga itu sifat. Bagaimana nanti kondisi-kondisi orang berada di dalam surga itu dijelaskan oleh Allah. Tujuannya apa dijelaskan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu agar kita termotivasi mendorong diri kita agar kita berbuat yang terbaik di dalam kehidupan dan keseharian ini. Agar kita senantiasa selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan oleh Allah. Jadi bagaimana keberadaan surga itu nanti. Bagaimana orang yang berada di dalam surga itu tadi. Di antaranya wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min zamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Gembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Iman yang dibaringi dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka, kata Allah, kami sediakan untuk mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tidak hanya itu, nanti kita juga diberikan rezeki oleh Allah. Dengan bermacam rezeki.
dengan bermacam fasilitas yang ada, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nanti keberadaan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa ini? Orang yang taubatnya sudah diterima sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati, insya Allah surga. Makanya Allah perintahnya surga itu banyak. Maka biasakanlah di dalam kehidupan kita malazimal istighfar. Itu kata Rasulullah. Biasakanlah memperbanyak istighfar. Jadi orang yang melazimkan beristighfar itu, orang yang membiasakan beristighfar itu, apa yang dia peroleh dari hasil istighfarnya itu, Allah jadikan dari setiap kesempitan dhaiqin makhraja min kulli dhaiqin makhraja. Dari setiap kesempitan yang dia alami, dari kesusahan yang dia hadapi, dari kesempitan itu dicarikan jalan keluarnya, dikasih oleh Allah. Wa min kulli hamin faraja. Dan dari setiap kesusahan yang nyo alami, nyo agihkan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warzuqhu haitsu la yahtasib. Akan diberikan untuknya rezeki dari sekira-kira yang tidak pernah dia ketahui. Itu nilai beristighfar. Itu pahalanya, itu kebaikan daripada kita yang selalu membasahkan lidah kita dengan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, dosa bukan tak sekedar hanya dosa memakai cek nurang. Ada dosa pun yang spesial dan tadi kita yang muqayyadnya itu tadi. Ada dosa tertentu yang orang tidak pernah tahu sama sekali. Apakah dosa itu yang besar itu nanti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selama kita mau bertobat kepada Allah, Allah berjanji akan mengampuni dosa. Kecuali kalaulah disiku lah tinggal di kerongkongan, ndak sadar walai. Dalam kondisi nasrupa itulah di stop pun ndak akan diterima. Tetapi sebelum sampai di kerongkongan itu tadi, malahan di saat belum mati itu ketika akan mau bertobat kepada Allah, sekalipun sudah di sini, tapi bertobat di saat itu, boleh jadi di ujungnya itu kalimatnya la ilaha illallah. Tapi laikoh kemungkin rasanya sumbayang ndak doba ibadah ndak mau berbuat nambayak ndak pernah. Karajo salah sana diperlakukan. Lai mungkin ujung kalimat dari kalimat kita di saat sakaratul maut itu kalimatnya la ilaha illallah. Menurut ibu lai mungkin. Kalau menurut pikiran kita tidak mungkin. Sedangkan kita ini alhamdulillah kita mencoba beribadah ini bersungguh-sungguh, menjaga waktu solat itu dengan baik, selalu dilakukan dengan berjamaah, belum tentu. Tapi kita makanya kita bermohon kepada Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu meminta kepada Allah supaya dipermudah di saat sakaratul maut itu, dilancarkan lidah kita. Ketika ditalkinkan kepada telinga kanan kita ini kalimat la ilaha illallah itu tadi, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat itu. Itu harapan. Jadi kanu di saat sakaratul maut itu nangkan datang kawa adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup dan keseharian awak. Kalau kita selalu mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah itu yang akan datang. Itulah yang akan membimbing kita. Bu, yo kasinan awak sadualahnya.
Iyo ndak ada awak ndak kasih. Makanya lah kalau lah umur lah sanjo ko agak awak seketik sakit pengen awak lah mati senang sekali. Lain ndak ke mati dan. Nan serupa itu ndak ibu coba bapak sanjo ambolah mantun pengen ambo. Sakit mo seketik. Pengen ambo lah kasinan ya Allah ya Rabb. Anan tabayang demo amal ibadah ko nan tabayang demo. Iku baru amal ibadah awak. Iku baru nan kita lakukan kepada Allah. Harapan kita besar kepada Allah. Surganya Allah. Itu harapan awak. Itu yang terpikir dari setiap benak gitu. Di ambo itu nanti pikir. Apa kau dengan ibadah dan bantuan laiku kemungkin mendapatkan itu. Tapi perlu kita meyakini setiap diri-diri ini. Kita yakin Allah akan berikan itu selama kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghentikan semua yang dilarang oleh Allah. Kita yakin akan mendapat itu. Jadi awak tidak boleh putus asa tentang hal yang bikin harus kita itu berpikiran positif terus. Supaya kita termotivasi untuk senantiasa selalu berbuat yang terbaik di dalam hidup ini. Jadi Allah berkata, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diampuni oleh Allah. Jadi Allah itu sangat sayang kau. Di dalam satu hadisnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubsatu yadahu bil-lail liyatuba masi'un nahar, itu kata. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan, kalau diibaratkan tangan itu. Lalu dia memanggil, wahai hamba-hambaku, anda yang berbuat dosa di malam hari, bertobatlah di siang hari. Siapa memanggil serupa itu? Allah. Karena cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Itu kata Rasulullah. Dia bentangkan tangan lalu dipanggil, wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa di malam hari, bertobatlah anda di siang hari. Lalu dibentangkan yang seolah kiri, wahai hamba-hambaku, dipanggil yang seperti itu. Anda yang berbuat dosa di siang hari, bertobatlah anda di malam hari. Itu kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Kemudian hatta tatla'us syamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit di ufuk barat. Tidak berhenti-henti Allah memanggil awak. Cuma panggilan itu tidak kedengaran langsung secara suara seperti ini. Tapi begitulah Allah membuka pintu taubat itu bagi seorang hamba. Sebesar apapun dosamu, bertobatlah kepada Allah. Ketika anda berbuat dosa itu di malam hari, di siangnya anda bertobat kepadaku, kata Allah. Kalau anda berbuat dosa di siang hari, di malamnya kamu bertobat kepadaku. Dan itu kubuka sampai matahari nanti terbit di ufuk barat. Kalaulah tiba tabik matahari di ufuk barat, ketika itu tobat tidak diterima lagi. Kemudian ketika di saatlah kemati, ya lah seketik lagi kemati, tidak sadar lagi. Di saat itu kita berkata, qala inni tubtul an. Ya Allah, hari ini aku bertobat kepadamu. Tobat yang seperti itu tidak diterima di sisi Allah. Jadi dosa nang kadang tulai kebahampun kau Ustaz, insyaallah. Karena Allah juga nang beriman magih motivasi kawan bahwa supaya kita kondak boleh berputus asa. Dengan rahmat Allah itu selalu positif dalam hidup ini, lalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disuruh. May ya'mal su'an aw yaslim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Itu kata Allah. Siapa yang berbuat dosa, apa kecil atau besar, may ya'mal su'an aw yaslim nafsahu, berbuat tidak baik, berbuat dosa atau menzalimi dirinya,
Lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillahu ghafurur rahim. Dia akan mendapatkan ampunan daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nyo meminta ampun dari salah dosa dan nyo pabuat, lalu nyo beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahim. Dia akan mendapatkan ampunan daripadaku, kata Allah. Syaratnya bertobat. Kadang kan ada awak ko yang petet yang kian kemari bangga dengan dosa tu tapi tidak mau bertobat. Aiko adalah orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu Bapak Ibu, apa kata Rasulullah tadi? Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia. Jadi di dalam hadis ini sifatnya umum. Yang dipanggil itu seluruh manusia. Lain nambah namu manusia jo. Bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau ndak manusia namanya lain, itu ndak perlu bertobat. Sekalipun anak akidahnya ndak sama jawab manusianya ndak. Manusia. Emmanuel Macron. Manusianya. Manusia. Presiden malah. Masuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Islamnya enggak. Tapi manusia iya. Masuk dalam panggilan hadis itu tadi. Ya ayyuhan nas. Tapi ketika kita buka Al-Qur'an surat At-Tahrim yang kita bacakan tadi itu, yang dipanggil di situ siapa? Orang yang beriman. Berarti tidak semua manusia yang mau kembali kepada jalan kebenaran itu. Tapi yang mau kepada kebenaran itu dan kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah hanya orang yang beriman. Maka yang dipanggil situ ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Begitu cintanya dan kasihnya Allah kepada orang yang beriman. Jangan sampai engkau nodai dirimu. Jangan kamu sampai rusak dirimu dengan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sudah terbuat, lakukanlah itu. Makanya harus kita memohon kepada Allah. Akhir dari surah Al-Baqarah itu selalu kadang imam membaca, kita berdoa pun selalu baca ayat itu. Bunyinya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami disebabkan kealfaan dan kesalahan kami ya Allah. Kan ndak ada awak kon ndak salah, ndak ada awak kon ndak alfa. Mana banyak salah ketimbang ndak salahnya Bibi. Banyak salah. Banyak salah ketimbang ndak salahnya awak. Nah, di situlah makanya kita meminta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami karena kealfaan, karena lupanya kami. Atau karena salahnya kami. Jangan sampai engkau siksa kami karena itu ya Allah. Memang ya banyak awak nampak lupa. Bertanya kapan ya ibu kaji yang buat Jumat nang kabatang, Selasa nang kabatang, lai takana jadi ibu ayat nang baca. Kau ndak takana. Iyalah banyak lo sesudah ustaz mendatang ustaz. Ayat lu panjang-panjang lo nyonya baca. Lupa atau takana itu? Lupa. Nanda mau lupa cie senyo. Pitih. Kalau pitih itu sulit dah lupa. Jadi lupa. Itu sudah lupa. Nak bu? Lupa. Banyak tak apa? Salah, banyak salah. Awak menceritakan kawan itu kadang ya, aku sebenarnya ku ampe matu sen cerita. Kau jadi cerita no kau orang berdosa awak. Badu tu menceritakan ke kawan tu lah berdosa awak. Nandak berdosa awak disimpan se dalam hati awak, dimasukkan se dalam sakui awak masing-masing. Tapi kalau lah diceritakan berdosa enggak? Lah ibu pernah mencatat barangkali menceritakan keburukan kawan.
Tidak pernah wajar. Dosa itu tercatat di sisi Allah. Kebaikan itu juga tercatat di sisi Allah. Tugas kita adalah yang tadi itu. Jadi satu dari hadis Jabir bin Abdullah itu tadi, makanya amalan di situ dijelaskan Allah apa yang menjadi ciri atau sikap dan kepribadian seorang mukmin itu yang sangat disukai oleh Allah adalah at-taibun. Mereka yang senantiasa dalam hidupnya beristighfar dan selalu bertobat kepada Allah. Jadi satu dalam hadis itu tadi Nabi mengatakan bertobatlah sebelum datang kematian. Jadi tobat itu tidak boleh dipalambe-lambe, tapi tobat itu setiap saat, setiap waktu, apa itu kecil atau besar, dan kita meminta sejauh kepada Allah. Khususkanlah sampai ini, munajatlah kepada Allah, titianlah air mata memohon kepada Allah. Itu tugas kita. Mudah-mudahan dengan cara itu, di satu yang saya sampaikan, baru dalam hadis ini insyaallah nanti kita sambung yang keduanya apa. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bertobat kepada Allah, Allah akan selalu menghapus daripada segala bentuk kesalahan kita dan diganti dengan kebaikan. Kalau sekiranya kita wafat, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, sekaligus bisa kita amalkan. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.